Senin 29 September 2025, Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin SAP MSC melalui Kepala Kesehatan Kodam Kolonel CKM Dr. M. Birza Rizaldi MMRS SPOG secara resmi membuka kegiatan penyuluhan kawasan bebas rokok dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Kodam 22 Tambun Bungai dengan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, bertempat di Aula Berkah Kodam 22 Tambun Bungai. Dalam sambutannya, Kakesdam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Lapor upacara ziarah daerah siap dimulai. Lanjutkan kepada arwah pahlawan. Hormat sejajar. Bila segala amal bakti para pahlawan kami menjadi amal ibadah di sisi-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahannya. Jadikanlah tempat istirahatnya sebagai taman-taman surga yang penuh dengan ketenangan dan rahmat-Mu, ya Allah. Termasuk penerjun pertama. Udah ini nih, udah bisa. Cold state line, miles away from those I love. Hope is hard to find. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there and where I'd love to be. Oh yeah.
Selasa 14 Oktober 2025, Kesehatan Daerah Militer 22 Tambun Bungai menerima kunjungan audiensi dari BPJS Kesehatan Palangkaraya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Sakit Tingkat 4 Palangkaraya dan diterima langsung oleh Kepala Kesehatan Kodam Kolonel CKM Dr. M. Birza Rizaldi SPOG MARS bersama Wakakesdam dan Karumki Tingkat 4 Palangkaraya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas koordinasi perjanjian kerjasama pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rencana perubahan tipe rumah sakit TNI AD tingkat 4 Palangkaraya. Hadirin sekalian yang saya banggakan, 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi, pengorbanan, dan loyalitas tanpa batas. Dalam semangat pengabdian kepada masyarakat, Kesdam 22 Tambun Bungai bersama PT Paragon dan LAZ Nurul Fikri melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kelurahan Danau Tundai, Palangkaraya. Kegiatan ini meliputi pengobatan dan cek kesehatan gratis, pembagian sembako, serta pembersihan masjid bersama warga sekitar. Meski lokasi hanya dapat ditempuh melalui jalur sungai dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam, hal itu tidak menyurutkan semangat para relawan untuk hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sasaran kegiatan ini mencapai 200 peserta atau kepala keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial secara langsung. Bakti sosial ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesdam 22 Tambun Bungai mengabdi dengan hati untuk Indonesia sehat dan kuat. Kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Olahraga Tuah Pahu Palangkaraya. Kegiatan dimulai sejak hari Jumat tanggal 31 Oktober hingga Minggu 2 November 2025. Selama rentang waktu pukul 9.30 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, para peserta mengikuti serangkaian materi secara virtual yang berfokus pada pengembangan diri dan kepemimpinan. Materi yang disampaikan meliputi psikologi kepemimpinan, latihan bantuan hidup dasar, P3K dukungan kesehatan, dan sesi diskusi yang interaktif. Acara ini diikuti oleh seluruh peserta kemah, SMK, dan SMA se-Kalimantan Tengah melalui platform virtual dengan jumlah peserta 2.800 orang. Acara ini dipandu oleh Kepala Kesehatan Daerah Militer 22 Tambun Bungai, Kolonel CKM Dr. Muhammad Birza Rizaldi, spesialis Opjin Mars, dan bersama para perwira Kesdam 22 Tambun Bungai. Selain memberikan materi tersebut, Satuan Kesdam 22 Tambun Bungai juga melaksanakan pelayanan dukungan kesehatan sebagai pengabdiannya. Berhenti sejenak akan ku temani. Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Oh, hilang. Kamis, 18 Juni 2026, personil Satuan Kesdam 22 Tambun Bungai melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Kasituut Kesdam 22 Tambun Bungai, Mayor CKM Ismail,
selaku pengambil apel. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak terhadap telepon genggam personel dan dilanjutkan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor serta pemeriksaan narkoba yang dipimpin oleh Kaurpam Kapten CKM Toto bersama Batipam Peltu Stef Mongi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, dan kepatuhan personel terhadap aturan yang berlaku, sekaligus mencegah pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan. Selain itu, pemeriksaan narkoba dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh personil Kesdam 22 Tambun Bungai terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan senantiasa menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil dapat terus memelihara disiplin, integritas, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Pada anak-anak yang sudah mempunyai kesadaran lah untuk membantu orang tua. Membantunya bukan karena uang sih, dia memberi sesuatu kepintaran lah, bisa sekolah yang lebih, bisa masuk kuliah yang lebih tinggi tanpa apa-apa, melalui jalur-jalur prestasi mereka bisa cita-citanya tercapai gitu aja. Pesan dari saya untuk Serma Suprayitno adalah sosok ayah yang luar biasa, berdedikasi tinggi dan penuh inspirasi. Di tengah tanggung jawabnya sebagai prajurit yang mampu memprioritaskan pendidikan keluarga dengan sangat baik. Perjuangannya membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menghantarkan anak-anak meraih mimpi yang tertinggi. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras, doa, dan didikan disiplin seorang ayah yang hebat. Pesan dari saya, semoga kisah sukses keluarga Serma Suprayitno menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan pendidikan anak-anak di masa depan yang lebih cerah. Anak-anak beliau, baik yang sudah berprofesi sebagai apoteker maupun yang sedang menempuh kuliah kedokteran di Universitas Palangkaraya kita ini, kita doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk kedepannya. Dan untuk prajurit lain, ini merupakan menjadi contoh bagi kita semua bahwasannya inilah tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga. Sukses terus untuk kita semua.